investigasi YNPK sudah lengkap. Kita ada pengantarnya, yaitu pengantar laporan hasil kajian. Nanti saya serahkan ke Pak Muldoko karena di dalamnya frame-nya saja, artinya frame metode kita melakukan analisa kajian dan telahan. Kemudian lampirannya dari P1 sampai P6. Jadi P1 ini terkait dengan hasil kajiannya secara detail itu sendiri, perhitungan. Kemudian di P2-nya adalah alat bukti. Alat bukti, baik alat bukti primer yang kami lakukan sendiri pada saat pemantauan. Jadi alat bukti yang dilakukan secara langsung, ya kan, bukan katanya, ya. Baik bentuk dokumen, karena arus lintas di jembatan Timbang pada saat truk lewat, kita juga visualkan. Kemudian dalam 1 menit itu berapa angkutan yang lewat, dalam 10 menit berapa, dalam 1 jam berapa, dalam 1 hari berapa kita visualkan. Kemudian hari itu juga kita minta print di jembatan Timbang itu, kita cocokkan, ternyata hasilnya berbeda. Ini kan yang salah apanya, ya kan? Artinya secara waktu, menetasinya ini jelas ada, kemudian jamnya ada, tapi kenapa berbeda? Apa ini kesalahan jembatan Timbang itu yang rusak? Atau oknum petugas jembatan Timbang yang sudah memodifikasi metrisasi yang ada di jembatan Timbang itu sendiri. Jadi detail-detail ini kami lakukan. Kemudian ada juga beberapa ketika kita lakukan pemantauan langsung, itu ada beberapa kecurangan, yaitu truk-truk yang berbobot lebih dari tonase yang diizinkan JPI itu melewati, tapi sebagian roda itu dikeluarkan di luar badan tempat timbangan. Ya, jadi sebagian rodanya dikeluar. Kita foto aja, kita nggak banyak komentar. Kita foto sebagai alat bukti. Ya, ketika mau lebih, sehingga terjadi laporan-laporan yang dilakukan oleh petugas kepada dinasnya itu adalah laporan bahwa pelanggaran sedikit. Namun pada saat kami lakukan pemantauan, itu persentase antara pelanggar dan yang tidak melanggar, itu yang tidak melanggar itu persentasenya sekitar 20%, yang benar 80%. Kita lihat bahwa selama ini pendapatan asli daerah dari pemungutan hasil muatan lebih retribusi ya, dari jembatan Timbang itu sendiri, ini dari tahun 2001 dengan diberlakukannya Perda Jawa Tengah sampai tahun 2010, saya lengkap semua ada penyetorannya, jumlahnya dengan jumlah timbangan yang mereka lakukan. Kemudian dengan jumlah pelanggaran yang ada pada yang mereka laporkan, itu jumlahnya juga validasi dasarnya ini tidak akurat sama sekali. Ini sudah kami analisa dan kita juga dapat data sekundernya dari Dinas Perhubungan, juga kita mintain data-datanya, kita lengkap, data primernya ada. Kemudian kita telaah, kita kaji secara yuridis dengan beberapa landasan dasar hukum, kemudian menghasilkan P1, P2 sampai P6. P2 adalah lampiran alat bukti lagi berupa flash disk, yang di situ tertulis 8 GB, bukan 8 GB. Jadi semuanya ada sekitar 28 GB. Nah, karena saking banyaknya. Jadi kepentingannya nanti pada saat kita menindaklanjuti masalah ini, yang rencananya akan diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tinggal masalah ini, segi mudarat dan manfaatnya. Kalau ini kita teruskan, ini kira-kira becak apa gerbong? Bahasa saya seperti itu. Kalau becak itu isinya 2 orang, kalau gerbong itu ratusan orang. Karena di P1 ini juga ada nama-nama para petugas dari tahun 2001 sampai 2010. Siapa saja, kemudian institusi yang terlibat siapa saja, kemudian para pejabat pada saat itu siapa, kemudian alur kas uang-uang itu dilarikan atau disetorkan kepada siapa saja, ada di dalam P1. Ya kan? Valid sekali datanya, karena kami lakukan dari tahun 2006. Jadi nggak berani kalau hanya praduga-praduga, tapi ini validasi data sudah lengkap semua. Sebelum saya bicara pada pengantar ini, saya serahkan dulu ke Pak Muldoko. Ini oleh-oleh dari kami, karena di dalamnya ada rekomendasi, sampingnya simpulan ada rekomendasi yang barangkali bisa menjadi masukan untuk DPRD. Di dalam kesimpulan itu sudah jelas Pak Muldoko, pada halaman terakhir ada rekomendasi. Kalau kesimpulan, jadi hasil telahan ini kita dengan metode sebagaimana dalam pengantar, kemudian menghasilkan hasil kajian ini dengan kesimpulan temuan 2 kasus, yaitu kasus dugaan korupsi yang terjadi dari tahun 2001
sampai dengan tahun 2010. Kemudian kasus pungutan liar, karena ada dua ini. Ya, karena 2001 sampai 2010 ini memakai konsideran Undang-Undang 14, ya kan? Kemudian PP 41, PP 42, PP 4 sampai 44, ya kan? Kemudian peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. Dengan adanya muncul yang namanya Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya, sehingga karena belum ada PP, sehingga implementasinya juga daerah sulit, ya kan? Sehingga tahun 2010 mungkin Jawa Tengah masih memperlakukan peraturan daerah itu sendiri, sehingga ada pemungutan retribusi yang masuk pada daerah, ya kan? Masih sebesar 35 miliar itu kurang lebih. Kemudian tahun 2011 baru diberlakukan Undang-Undang 22 2009 per 1 Januari. Kita banyak temukan itu pungutan liar, karena pemberlakuan SOP standar operasional prosedur itu tidak dibenarkan lagi untuk menarik retribusi sebagaimana sebelumnya 0%, ya kan. Kemarin kami dengan Dinas Perhubungan, kami paparkan, ini sudah kami paparkan di Dinas Perhubungan, seluruh kepala jembatan timbang dikumpulkan, kemudian dengan kepala Dinas Perhubungan kami paparkan apa adanya temuan kasus ini, ya kan, bahwa terjadi pungutan liar di 2011 ini, itu kami ada buktinya, ya kan. Dan kami perlihatkan, jadi yang pada intinya mereka tidak bisa membantah memang itu terjadi, ya. Nah, cuma yang jadi pertanyaan kami, uang itu larinya kemana? Kan ini pungutan liar, ya kan. Karena target APBD setahu saya ini 2010 masih ada, 2011 nggak tahu masih ada atau tidak. Ya, kalau tidak ada, ini larinya kemana? Kemarin saya mau ke Semarang, kemarin malam, dari perjalanan Pekalongan jam 2 malam, ya kan, kira-kira saya bisa masuk ke Semarang itu subuh, pagi-pagi sholat subuh di Baitur Rahman, kemudian pagi-pagi baru check-in, kan ngirit tuh, check-outnya bisa paginya lagi kan, ya, karena kita aktivis, jadi pola pikirnya seperti itu. Tiba-tiba ketika saya melewati Subang, Pak Muldoko, padat betul jam 3. Saya ingat di dalam data primer yang saya minta kepada kepala UPP yang di Jembatan Timbang Subah, saya minta print yang jam 3 malam sampai jam 4 itu hanya 58 truk yang masuk. Saya minta lagi, ya kurang lebih sebegitu. Saya penasaran jam 3, akhirnya saya belok lagi, saya nongkrong warung di depan, persis di depan Jembatan Timbang Subah, nongkrong di situ. Mula-mula iseng, ya kan, karena ini sudah jadi kesimpulan. Tapi rasa ingin tahu ini sangat kuat sekali, sehingga saya visualkan arus lintasnya saja dari seberang jalan. Tak pasang ini jaga ya, tripod, sorting kan, saya minum kopi, ya kan. Durasinya saya ambil 1 jam. Setelah itu tak bungkus lagi, saya penasaran, saya tembakan lagi dalam ruangan nembak, karena ada ultranya yang saya. Jadi ini sebenarnya, nah ini kena pada turun ini ngapain ini? Turun tapi masuk ya kok semenit, detik 2 detik keluar lagi. Apa yang dilakukan? Saya tembak dari jarak jauh, pernah sampai ruangan. Ada petugasnya, karena dia turun ngasih apa itu ada di situ. Ya, jadi sehingga saya perpanjang sampai subuh, sampai jam 5 baru saya keluar dari situ, sudah puas rasa hati ini. Sampai Sampurna saya sarapan, saya penasaran lagi, tubuh saya tembak lagi, belum tidur itu saya. Jadi sisi Kapok Lombok, baru saya lakukan seminggu yang lalu Dinas Perhubungan untuk menghentikan masalah-masalah ini. Tapi ternyata di lapangan masih terjadi seperti ini. Saya sudah katakan pada Dinas Perhubungan, silakan saudara dengan adanya paparan ini, saudara ajak bicara kami ini, silakan bisa dalam arti yang baik. Ayo kita perbaiki bersama ke depan. Ya kan, masukan-masukan kami bisa saudara akomodir atau tidak, itu terserah saudara, tapi kita ini memberikan yang terbaik untuk Anda. Tapi kalau sekiranya saudara kami ajak tidak bisa, dengan terpaksa yang kami bina kepada saudara ini menjadi kita binasakan, kan seperti itu Pak. Nah, sudah belak-belak kan saya bicara di situ, tapi masih dilakukan di seminggu. Nah ini makanya kemarin saya kontak ke Dinas Perhubungan, mohon maklum kayaknya Anda minta bantuan kami ini tidak bisa kami tolak.